Jadi selain diatur di dalam KUHP mengenai prosedur penangkapan, juga diatur di dalam peraturan Kapolri teman-teman ya, mengenai penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu ya, pihak kepolisian atau penyidik pembantu juga harus atau wajib memberitahukan hak-hak daripada tersangka. Ya, ada beberapa hak-hak seorang tersangka itu yang tidak boleh ya diabaikan. Nah, kalau diabaikan maka tentu akan melanggar SOP atau prosedur. Nah, hak Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman sobat Isram Law sekalian, segmen kali ini saya mau bahas mengenai prosedur penangkapan oleh polisi menurut KUHP. Apa itu KUHP ya? Jadi kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, Kitab KUHP ini merupakan acuan bagi semua penegak hukum atau APH, aparat penegak hukum, baik itu jaksa, polisi, pengacara, hakim, penyidik dan lain-lain ya. Jadi acuannya di KUHP teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, jadi mengenai prosedur penangkapan oleh polisi menurut KUHP terhadap orang yang diduga keras melakukan perbuatan tindak pidana, maka tentu semua diatur di dalam KUHP. Nah, apa sih penangkapan itu? Jadi penangkapan menurut istilah hukum adalah penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu untuk kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidik. Penangkapan itu ya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup. Nah, itu teman-teman. Nah, penangkapan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh polisi ataupun penyidik yang punya wewenang dalam hal menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Ya. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang demi penyelesaian kasus yang sedang ditangani. Nah, aturan mengenai penangkapan ini teman-teman ya, salah satunya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, tentang hukum acara pidana ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu teman-teman. Nah, lalu mengenai prosedur penangkapan menurut KUHP, nah ini jelas diatur ya. Menurut pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu ya dimaksud ya adalah minimal 2 alat bukti yang sah. Ya, apa itu alat bukti yang sah ya? Jadi sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka alat bukti yang sah itu ya ada 5 ya. Yaitu pertama ada keterangan saksi, lalu kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, serta keterangan terdakwa. Nah, itu teman-teman ya yang diatur di dalam KUHP pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. Nah, jadi pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,
tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, itu ya. Jadi prosedur penangkapan oleh polisi ini menurut KUHP nih ya. Tadi kita jelaskan mengenai alat bukti yang sah. Lalu kemudian ini prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi menurut KUHP. Nah, jadi sini ada beberapa poin ya. Saya akan uraikan teman-teman. Ya, pertama, pada saat melakukan penangkapan atau prosedurnya, penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Lalu surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kesehatan yang dipersangkakan, serta tempat dia di mana diperiksa. Lalu kemudian yang ketiga, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan itu dilakukan. Nah, poin keempat, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Lalu kemudian poin terakhir yaitu membuat berita acara penangkapan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi prosedur atau SOP dalam hal melakukan penangkapan menurut KUHP. Nah, selain KUHP juga ternyata diatur mengenai prosedur penangkapan menurut peraturan Kapolri, teman-teman ya. Nah, jadi prosedur penangkapan oleh polisi ya berdasarkan peraturan Kapolri atau Perkap. Nah, lebih lanjut diterangkan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam menyelenggarakan tugas Polri. Nah, apa-apa saja ya, jadi dalam peraturan ini petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk memberitahu, menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri, menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, memberitahukan alasan penangkapan, menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat dilakukan penangkapan, menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang tertangkap dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, ya ingat ya, hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur oleh KUHP. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi selain diatur di dalam KUHP mengenai prosedur penangkapan, juga diatur di dalam peraturan Kapolri teman-teman ya mengenai penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu ya pihak kepolisian atau penyidik pembantu juga harus atau wajib memberitahukan hak-hak daripada tersangka. Ya, ada beberapa hak-hak seorang tersangka itu yang tidak boleh ya diabaikan. Nah, kalau diabaikan maka tentu akan melanggar SOP atau prosedur. Nah, hak-hak berupa diam ya. Terus kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Nah, itu hak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau advokat. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan tersangka tidak mampu untuk membayar menyewa jasa advokat atau pengacara, maka
dia akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis, cuma-cuma. Ya, ada yang namanya penunjukan, ya, ditunjuk oleh penyidik siapa kira-kira advokat atau penasihat hukum yang akan mendampingi dalam segala proses setiap tingkatan, misalkan di tiap tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Nah itu ya teman-teman ya, hak-hak tersangka. Nah maka dari itu ya, mengenai hak-hak seorang tersangka nanti kita akan jelaskan pada episode kemudian ya, mengenai hak-hak seorang tersangka. Nah itu ya teman-teman ya, mengenai prosedur penangkapan oleh polisi yang diatur dalam KUHP dan Perkap. Nah, maka aturan ini, prosedur ini tidak boleh diabaikan. Nah, terkait hak-hak ini, terkait prosedur ini, aturan ini tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum, polisi ataupun pihak-pihak yang melakukan penangkapan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat jelas. Apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan tanya jawab di bawah kolom komentar ini. Nah, demikian teman-teman, semoga tercerahkan. Salam keadilan.